Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, masih bersama kami bimbel pakmanaf.my.id ya, sebuah usaha kebaikan insyaallah untuk mempersiapkan teman-teman yang akan mengikuti tes sekolah ikatan dinas ataupun teman-teman yang akan mengikuti tes P3K dan tes persiapan CPNS tahun 2021 ini. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan soal-soal bersama bimbel pakmanaf.my.id. Bagaimana cara mengerjakan soal dengan simpel, sederhana ya, dan tidak perlu khawatir bagi yang memiliki kemampuan berhitung atau matematika yang tidak begitu memadai ya, tetap masih bisa eksis untuk bersaing dan bertanding dengan orang-orang yang lain ya. Cuma tadi ya, ada pola-pola kesederhanaan yang perlu untuk diperhatikan. Baik ya. Kita coba pembahasan berikutnya. Nah, sebelumnya ya, sebelum kita masuki pembahasan berikutnya, saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwasanya ya kami mengelola sebuah bimbel yang mengambil kekhususan pada persiapan tes ikatan dinas, sekolah ikatan dinas dan persiapan tes CPNS ya. Jadi kami mengadakan tryout SKD, ya tryout SKD CPNS gratis ya, insya Allah gratis. Registrasinya dimulai dari tanggal 19 sampai 21 Mei 2021. Nah, jadi mulai hari ini silahkan untuk registrasi dengan cara ya kunjungi Instagram kami, Instagram Pak Manaf, atau bisa menghubungi kontak person yang Bang Ipul di 0823 3166 3147. Nanti bisa melihat beberapa video YouTube kami yang sudah kemudian kami share bagaimana trik mudah mengerjakan soalnya. Nanti insya Allah beberapa narasumber yang akan mengisi kegiatan ini ya. Pertama saya sendiri Abdullah Manaf bin Kusai, kemudian Bang Saiful Nuris, Bang Mulyakan. Nah, ketiga-tiganya memiliki spesialisasi di TIU. Nanti kemudian juga ada pengajar yang memiliki spesifikasi pada tes kepribadian ya, Bang Amil. Nah, jadi silahkan ya sebelumnya ikuti bimbel tryout bersama kami ya gratis ya tanpa biaya. Registrasinya sudah bisa dimulai hari ini tanggal 19 Mei tahun 2021. Nah, insya Allah tryoutnya nanti akan ya bisa dilakukan pada tanggal 22 sampai tanggal 23 Mei 2021 ya. Jadi bisa pilih waktunya dari pagi sampai jam 21 malam. Ya, silakan hubungi kontak person kami ya di nomor yang sudah tertera ini ya. Nah, silahkan dihubungi. Baik, kita lanjutkan pembahasan soal-soalnya ya. Baik, kemudian kita coba pembahasan berikutnya ya. Berikutnya sebentar ya. Saya buka dulu. Oke. Ya, kita coba untuk pembahasan soal-soal berikutnya. Kita coba soal, kalau tadi sudah nomor 2, sekarang pada soal nomor 3. Nah, soalnya seperti ini nih. Nah, soalnya ya. Nah, soalnya seperti ini. Ada soal yang kelihatannya rumit. Kelihatannya saja rumit ya. Kelihatannya rumit. 17 pangkat 2 dikurangi 13 pangkat 2 dibagi dengan 5 kali 24. Dikurangi berapa? 16,67 dikurangi 0,67. Nah, itu soalnya. Nah, tadi ya, di awal pertemuan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, saya sudah sampaikan dua hal penting yang kita coba kembangkan di bimbel pakmanaf.my.id ini. Sehingga bimbel ini menjadi bimbel yang berbeda dengan bimbel-bimbel yang lainnya. Bagaimana kemudian keterampilan yang kita bangun, yang insya Allah
kami inginkan bisa terbangun dari adik-adik sekalian, para pejuang peserta tes CPNS ini ya. Bagaimana kemudian memadukan ya antara penguasaan materi, ya, materi yang dikuasai. Nah, plus ada nilai plusnya ini, plus ya. Plus apa? Plus keterampilan menganalisa pilihan jawaban, analisa pilihan jawaban yang disediakan. Nah, sehingga apa? Sehingga kami ingin sampaikan ya, sehingga poin tegas yang ingin kami sampaikan, trik menjawab soalnya ya, jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa mengerjakan soal itu. Jangan tergesa-gesa. Sebelum apa? Sebelum lihat dulu jawabannya, jingga dulu jawabannya gitu ya. Saya contohkan soal nomor 3 ini. Saya yakin ya banyak cara mengerjakannya. Tapi ingin saya sampaikan, coba lihat pilihan jawabannya. Ya ini yang membuat bimbel pakmanaf.my.id itu beda dengan bimbel-bimbel yang lain. Nah sekarang perhatikan. Kalau kita memperhatikan opsi pilihan jawabannya, tadi ya, jangan cepat-cepat ngerjakan soal, lihat dulu jawabannya. Nah, ini kan jawabannya nih, dari A sampai E. Nah seharusnya begini cara jawab soal. Jawabannya serba pecahan, desimal, dan kelima jawaban ini, nah ini yang menjadi poin pentingnya ya, kelima-lima nilainya itu, nilainya kurang dari 1. Semuanya kurang dari 1. Ya. Dan ini juga, nah ini juga Waalaikumsalam. Ini juga nilainya kurang dari 1. Nah, ini juga kurang dari 1, gitu kan? Ini juga kurang dari 1. Sehingga apa ini ya? Sehingga ya, ketika bilangan-bilangan ini bulat, 17 kuadrat kurang 13 kuadrat dibagi 5 kali 24 ini adalah bilangan bulat, maka dugaannya, nah harusnya begitu ya. Dugaannya pernyataan yang terkesan membingungkan ini, perhatikan ya, ini terkesan membingungkan ini bisa dipotong langsung ini, dipotong langsung. Nah, kalau gitu ya ini nilainya 1. Nah, ini yang panjang ini yang kelihatannya sangar pakai kuadrat itu. Ini nilainya 1 nih, ini nilainya 1. Nah, ini 1. Sementara 16,67, perhatikan ya, 16,67 itu dihafal itu ya. Bentuk pecahan yang sama dengan 1/6. 1/6 dia. Ya, 1/6. Sementara 0,67 itu dihafal juga. Nah, dihafal juga. 0,67 itu jadi berapa? 4/6 atau bahasa lainnya 2/3. Maka muncullah, bukankah 1 adalah 6/6? Nah, ini 6/6, jadi ganti. 1 jadi 6/6 kurang 1/6 kurang 4/6. Kita samakan penyebutnya 6 gitu kan. Maka 6 dikurangi 1 dikurangi 4 hasilnya berapa? 1/6. Tadi siapa 1/6? Siapa? Ya ini jawabannya 16,67% atau bahasa penulisan desimalnya boleh ditulis dengan bentuk 0,167 selesai. Kan gitu kan. Nah ini yang kita kembangkan di bimbel pakmanaf.my.id. Sederhana, sudah siap. Ya, sudah selesai. Oh, buktikan Pak, buktikan. Baik, kita buktikan ya. Kita buktikan dengan cara matematikanya. Nah ini yang kadang-kadang membuat sebagian orang yang ya tadi ya, menganggap matematika itu pekerjaan rumit, padahal enggak ya. Kenapa rumit? Ya, kenapa rumit? Kok matematika rumit? Nah, kenapa rumit? Pertanyaannya kan? Karena tadi ada belenggu ilmiah yang memaksa harus dikerjakan, pakai rumus, nah, gitu kan? Pakai rumus. Nah, jadi oke lah kalau pakai rumus pun kita akan perkenalkan beberapa rumus yang populer. Misalnya rumusnya A kuadrat kurang B kuadrat. Lihat ya, ada kuadratnya ya dengan tanda hubung kurang. Jika nilai A kuadrat kurang B kuadrat, maka nilai ini akan sama dengan bentuk
A-nya ditambahkan B. Hitung dulu A tambah B berapa? Dikali A yang dikurangi B. Gitu. Ini rumus yang populer. Misalnya soal kita nih. Contoh soalnya ya. Bukankah poin soalnya 17 kurang 13, 17 kuadrat kurang 13 kuadrat? Maka bolehlah ya. Karena udah sama nih sifatnya. A kuadrat kurang B kuadrat. Ini juga A kuadrat kurang B kuadrat nih. Dengan catatan A-nya 17. B-nya berapa? 13. Maka ubah dia menjadi A tambah B. Ya kan? A tambah B. Ubah dia jadi 17 tambah 13. Dibagi berapa? 17 dikurang berapa? 13 bagi apa? Bagi 5 kali berapa? 24. Bukankah 24 itu boleh diubah menjadi 6 kali berapa? Kali 4. Baru tadi dikurangi 16,67% itu dihafal. Setara dengan 1/6. 0,67 dihafal. Dia 2/3. Boleh diubah jadi 4/6. Nah ini sifatnya hafalan. Ya. Maka 17 tambah 13. 17 tambah 13. Berapa 17 tambah 13? 30. Lihat soalnya rekayasa. 17 kurang 13, 4. Bukankah 5 kalau dikali 6 juga 30? Maka tinggal coret kan. Makanya tadi saya katakan muncullah 1 yang dikurangi 1/6, dikurangi 4/6 sama. Hasilnya 1/6. Nah, 1/6. Berapa tadi 1/6? 0,16666 dan seterusnya atau dibulatkan menjadi 0,167 sama jawabannya. Nah, sama jawabannya. Jadi bisa saja mengerjakan soal tanpa rumus. Jadi tidak kemudian yang matematika itu identik dengan rumus-rumus saja tidak. Tapi lebih penekanannya matematika itu dengan konsep berpikir yang masuk akal logis bahasanya. Ya, logis bahasanya. Paham ya? Coba kita lihat soal kedua ya. Masih tadi bersama kami ya. bimbelpakmanaf.my.id insyaallah nih. Coba lihat soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya. Nah, ini soalnya. Oke, ya masih bersama kami bimbelpakmanaf.my.id ya. Nah, jika ingin belajar lebih jauh ya, gimana cara jawab soal lebih cepat? Boleh. Silakan hubungi nomor kontak kami tadi ya, hubungi Bang Ipul. Kita atur jadwalnya. Ya, kita usahakan bisa beberapa orang sehingga kita bisa belajar langsung tatap muka ya. Lokasi bimbel kami ya, lokasi bimbel kami persis di belakang SMA Negeri 1 Banda Aceh ya, di sebelah Belang Padang ya, di belakangnya, di belakang SMA 1 Banda Aceh. Atau misalnya yang berdomisili jauh ya di Aceh Utara atau ya di Aceh Selatan misalnya, di Aceh Tenggara ya, boleh menyampaikan ke Bang Ipul untuk kita buat kelas Zoom ya, karena kami biasa mengadakan kelas Zoom ya, pesertanya bahkan sampai di luar Aceh ya, ada yang mengikutinya dari Jawa, Kalimantan, bahkan ada yang dari Sulawesi dan Papua ya. Jadi silahkan bergabung ya. Baik, kita coba kembali ya. Nah, ini ada soal kayak gitu. Ada soal seperti ini. Soalnya saya tulis ulang lah ya. Biar jelas duduk masalahnya apa. Nah, ada soal begini. Jika A dibagi B ditambah C dibagi D, itu nilainya sama dengan 16, gitu kan? Sementara, ya, bentuk yang serupa A bagi C ditambah apa? B bagi D sama dengan 36. Ya, pertanyaannya berapakah nilai C yang dibagi D? Nah, ingat ya, soalnya ini pasti rekayasa nih. Berapa C bagi D? Nah, di bimbelpakmanaf.my.id ya, kita ingin membangkitkan bahwasanya ini kan mudah, cuma lihat angka saja. Gimana caranya? Nah, kalau cara cepatnya begini nih. Nah, ini cara cepatnya ya. Di bimbel Pak Manaf ini kita coba
menyajikan kesederhanaan, mengerjakan soal dengan hal-hal yang masuk akal, logis. Nah, bagi aja langsung. Nah, dibuat pembagian, bagi aja langsung. Nah, kalau sudah dibagi kan tinggal 16 dengan 36. Bukankah 16 dan 36 itu bisa dikecilkan? Kan bisa dikecilkan. Kecilkan sama-sama bagi 4. Maka yang 16 jadi berapa? 16 jadi 9 misalnya kan? Yang 36 kok 16 bagi 4 9, maaf ya. Ya, maaf, diulang ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4, 36 bagi 4 hasilnya 9. Jawabannya 4/9. Ada jawabannya. Nah, selesai. 4/9. Das ya. Nah, jawabannya 4/9. Das selesai. Oh, Pak, buktikan. Ya, baik ya, ini pembuktian bahwasanya ini kaitannya hanya dengan tadi ya, kesederhanaan. Ya, perhatikan kesederhanaan. Dalam matematika, ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu dikerjakan dengan cara menyamakan penyebut. Lihat rekayasanya. Maka jika tadi bentuk A per B tambah C per D kan nggak sama tuh penyebutnya, maka bisa disamakan penyebutnya dengan cara dikali saja. B kali D. BD. Maka kalikan silang, ya kalikan silang. Ini silang kemari. Jadi apa? AD namanya. Kalikan silang juga jadi apa? BC. Nah, ini yang nilainya 16. Camkan itu kan. Nah, perbandingannya dengan lakukan hal yang sama ini, maka kali silang. Jadi apa? Jadi AD ya atau DA bolehlah ya. Kemudian BC atau CB bolehlah ya. Dibagi apa sekarang? Dibagi CD atau DC boleh. Ya, dalam matematika berlaku sifat komutatif 2 kali 3 ya sama saja nilainya dengan 3 kali 2. Nah, kali ini nilainya berapa ini? Nilainya kali ini ya seperti yang tertera di soal 36. Nah, sekarang perhatikan. Rekayasa soal. Ya, rekayasa soal. Nah, ketika ada AD tambah BC, ini juga ada AD tambah BC. Dan itu bisa dihilangkan, maka perbandingan menjadi nilai 16/36 ini, nah B kali D dibagi C kali D, kan ada unsur yang sama apa? D-nya dicoret juga, maka tinggal 1/B dibagi 1/C. Perhatikan, rekayasanya 1/B bagi 1/C. Pembagian dengan pecahan sama saja dengan perkalian, pecahannya dibalik, maka 1/B kali C per 1, maka muncullah C per B, bukankah? Ya, itu pertanyaannya. C per B. C per B. C per B. Ini soalnya keliru ya, bukan C per D soalnya ya. Yang benar yang ditanyakan tuh C per B. Ini salah ini. C per B kita rawat ya. Jadi soalnya bukan C per D, tapi salah ya. C per B. Ini mungkin salah ketik. Nah, begitu. Maka jawabannya pengecilan dari 16/36 menjadi 4/9. Sesederhana itu. Baik ya, ini kita buat video 22 ya. 22. Mau video lebih banyak, ya hubungi nomor kontak kami ya, insya Allah. Di website kami telah tersedia banyak video yang seperti ini. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan ini menjadi sarana belajar yang baik untuk kesuksesan adik-adik sekalian dalam ujian ke depan. Baik, ini dulu ya untuk video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.